kita sekarang menginjak ke diskusi ya. Ini banyak pertanyaan ini dari teman-teman untuk Dr. Frans ini ya. Kita coba satu persatu ya, kita diskusikan bersama agar kita bisa sama paham. Dari Dr. Frans sudah dijawab beberapa, tapi tidak apa kita sampaikan. Pertanyaannya bagaimana bentar, ini yang masuk ini, ini banyak banget ini ya. Ini, ada kehamilan kurang dari 10 minggu dengan fatal heart rate-nya kurang dari 160 kali, dan bahkan menurun sampai 115 kali, rawan terjadi abortus iminen. Apakah perlu terapi, dok? Aspirin atau progesteron? Silakan, Dr. Frans. Terima kasih, Prof. Hendi. Jadi ini tentu saja tergantung konteksnya. Kalau pasien ini sudah dengan riwayat RPL sebelumnya, kemudian hamil lagi, datang dengan situasi yang seperti disampaikan oleh dokter penanya, saya kira kalau hasil workup sebelumnya keluarnya normal, hasil investigasinya normal, ini hanya diperlukan pemeriksaan ulangan saja, reassurance pasien, kemudian 1 minggu lagi kita evaluasi lagi. Tentu saja memang kita tidak boleh memberikan janji berlebihan kepada pasien, oh ini pasti bagus gitu ya. Tapi DJJ atau fetal heart rate usia kehamilan seperti itu 115 seringkali masih tolerable. Jadi dalam 1 minggu kemudian biasanya akan membaik sendiri. Begitu Prof. Hendi. Jadi kecuali kalau sebelumnya sudah diketahui ada faktor yang dari hasil investigasi, ada faktor yang dapat diduga sebagai penyebabnya, tentu intervensi harus segera dilakukan, diberikan. Demikian Prof. Hendi, terima kasih. Ya, ada lagi nih Dr. Fran dari Dr. Halida ini ya. Jadi ada punya pasien dengan keguguran berulang 5 kali. Wah, luar biasa ini 5 kali ya. Belum punya anak, usianya 29 tahun. Dilakukan pemeriksaan tiroid normal, pemeriksaan ACA normal, B2 protein negatif, TORS normal. Ada TORS tuh CMV, IgG-nya yang tinggi, lebih 500, dan lain normal semua. Ingin hamil kembali, bagaimana ini harus yang saya lakukan, dok? Ini susah nih jawabnya nih, Dr. Fran. Mari silakan. Ya, Prof. Hendi. Kalau hasil data yang ada seperti itu, saya kira kalau saya silakan lanjutkan saja hamil lagi gitu ya. Karena yang data yang ada adalah IgG CMV yang positif tinggi, itu tidak ada korelasinya dengan kejadian RPL ini. Apalagi kalau yang data yang ada adalah IgG ya. Dan IgG ini mungkin lifelong ya, akan positif terus. Ya, demikian Prof. Baik. Ini jauh nih dari Aceh ini, Dr. Cut Fasriani. Jadi tentang perdarahan berulang pada kehamilan trimester pertama. Saya sebagai dokter umum di daerah dan mungkin dengan akses ke dokter spesialis OB/GYN sulit dijangkau. Apakah identifikasi penyebab dapat dilakukan pemeriksaan TORS dan seberapa besar koitus menjadi kofaktor terjadinya perdarahan. Jadi ini mau evaluasi kalau di daerah dengan tanpa fasilitas yang cukup. Bagaimana, Dr. Frans? Ya, terima kasih, Prof. Jadi ini terima kasih untuk adik kita dokter umum ya yang punya perhatian juga kepada ibu-ibu hamil khususnya dengan riwayat keguguran berulang ini. Jadi TORS hingga saat ini belum ada guideline yang menyatakan keterkaitan antara faktor TORS ini dengan keguguran berulang. Jadi tidak relevan misalnya kalau TORS ini dikaitkan dengan RPL. TORS dapat dilakukan sebagai sarana screening apabila memungkinkan, termasuk cost atau biaya tidak menjadi kendala, screening pada semua kehamilan, pada kehamilan muda, dan sebaiknya dikerjakan pada trimester 1. TORS ini baru kita bisa mengambil manfaatnya. Kalau tidak, kalau terkait dengan RPL, tidak ada benefitnya pemeriksaan ini. Koitus juga belum ada bukti yang memberikan level rekomendasi hingga A, tapi secara psikologis koitus ini sangat-sangat dianjurkan ya, paling tidak untuk mendukung faktor psikologis dari pasangan. Oleh karena kadang-kadang yang muncul adalah suami yang nggak pernah mau libur gitu ya, itu kalau keguguran juga akhirnya muncul rasa bersalah gitu, dan ini membuat dampak psikologis yang sebetulnya bisa dihindari. Demikian, terima kasih Prof. Baik. Berikutnya ini dari Dr. Aldi. Wah, ini teman sendiri ini ya. Jadi bagaimana pemeriksaan microarray yang tadi disampaikan tadi itu? Sampel diambil dari jaringan fetus atau janin atau plasenta saat keguguran. Nah, bagaimana jika pasiennya datang sudah kondisi hamil lagi? Kan tidak bisa dilakukan pemeriksaan itu.
apakah pemeriksaan karyotyping pada kedua orang tua cukup untuk dilakukan? Bagaimana nih, Dr. Frans? Ya, terima kasih Prof. Ini pertanyaan sulit dari Dr. Aldi ini. Ya. Jadi kalau pemeriksaan jaringan kehamilan atau product of conception itu ya dari hasil buah kehamilan tuh. Misalnya kalau kita melakukan kuretase misalnya, ya jaringan hasil kuretnya itu segera diproses untuk dilakukan pemeriksaan. Hanya saya terus terang tidak punya pengalaman untuk menyiapkan jaringan untuk pemeriksaan microarray karena di Surabaya belum ada. Ya, kemudian kalau karyotyping saya punya pengalaman memang pemeriksaan karyotyping, jadi jaringan hasil kuret atau misalnya keluar spontan yang masih segar, segera kita masukkan dalam tabung khusus yang diberikan peset, dan kemudian kalau saran dari teman-teman lab itu diberikan antibiotik yang tidak digunakan umum ya, yang tidak umum digunakan. Ya, itu saya kira. Jadi ya pemeriksaan POC, product of conception, ini adalah dari jaringan kehamilan itu saat terjadinya keguguran. Kemudian kalau pasien sudah datang dalam keadaan hamil, apabila karyotyping pasangan belum dilakukan sebelumnya, sementara faktor-faktor lain sudah dikerjakan tanpa hasil, maka ini bisa dilakukan. Hanya tentu tidak akan banyak membantu kalau misalnya hasilnya ada kelainan translokasi misalnya ya, kalau hamil yang sekarang ini bakal keguguran juga inevitable. Ya, jadi faktor psikologis, dukungan support psikis ini tentu sangat berperan. Nah, demikian Prof. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita beralih ke Dr. Erna ya. Ini kayaknya menarik ini, untuk sebagai seorang SPG umum, bagaimana penanganan recurrent pregnancy loss pada seorang SPG umum dengan algoritma yang dipaparkan oleh Dr. Frans tadi. Silakan Dr. Frans. Terima kasih Prof, terima kasih dokter penanya. Ya, tentu sesuai dengan algoritma yang saya usulkan tadi adalah tergantung visibilitas ya, tergantung situasi yang ada, apa yang kita punyai, tergantung apa yang dokter punyai. Anamnesis yang baik tentu saja sangat diperlukan. Kemudian pemeriksaan fisik dan USG transvaginal itu menjadi langkah pertama untuk kita mendeteksi ada tidaknya kelainan anatomi, faktor anatomi. Syukur-syukur bisa dikerjakan dengan USG transvaginal secara 3 dimensi untuk evaluasi lebih detail. Apabila ada kecurigaan, ada keraguan akan kemungkinan septum uteri atau misalnya uterus bicornu, masih ragu-ragu, dokter bisa lanjut ke arah MRI apabila fasilitasnya ada, permintaan MRI. Pemeriksaan lab juga tergantung dari fasilitas yang ada dan tergantung pada masalah yang dokter dapat dari anamnesis. Jadi yang langkah berikutnya adalah pemeriksaan lab dari sisi antifosfolipid syndrome, jadi pemeriksaan IgM, IgG, ACA, kemudian LA2 serta beta 2 glikoprotein 1. Nah, dari sisi hormonal itu tiroid dan kemudian FSH atau kadang-kadang prolaktin ya. Kalau kita menjumpai misalnya dengan USG kita jumpai ada PCOS, PCO ya, PCO. Memang ini PCO tidak disebut dengan menjadi faktor yang penting pada investigasi RPL, tapi kalau dari anamnesis misalnya kita mendapatkan oligomenore ya atau amenore yang cukup panjang, 6 bulan sekali, 3 bulan sekali baru haid, kemudian USG kita menunjukkan gambaran ovarium dengan folikel seperti kalau istilahnya, saya mohon maaf meminjam istilah Prof. Samsul, sebagai roda pedati atau sebagai untaian mutiara, maka kita curiga itu kemungkinan PCO, maka dapat dikerjakan pemeriksaan misalnya AMH, kemudian FSH, serta menurut pengalaman saya prolaktin ternyata cukup bermakna pada kasus-kasus PCO ya. Seringkali berapa persen dari kasus PCOS ini dengan hiperprolaktinemia yang subklinis ya, tidak ada gejala. Demikian Prof. Baik, sementara kita cukup dulu untuk Dr. Frans. Terima kasih, jawabannya menarik sekali ya. Tapi tentunya masih banyak hal-hal yang pertanyaan ini. Nanti berikutnya menyusul, Dr. Frans. Baik, untuk Dr. Erna, ini ada pertanyaan menarik juga ini ya. Ya, Prof. Nah ini, ada selamat pagi, mohon dari, enggak ada namanya ini ya. Mohon menanyakan berapa dosis oksitosin maksimal yang dipakai dokter pada pasien HPP untuk mencegah retensio urin pasca persalinan. Dosis maksimal oksitosin, silakan. Dosis maksimal, jadi kalau dari ada beberapa dosis, jadi dikatakan bahwa dosis oksitosin itu bisa sampai 80 IU untuk HPP, artinya bisa diberikan berulang. Jadi biasanya kalau dari up to date dikatakan bahwa kalau kita selama ini memberikan oksitosin intravena itu langsung diberikan
secara langsung 10 unit langsung. Nah, ini sebetulnya sangat berisiko untuk terjadi hipotensi, sehingga disarankan sebetulnya untuk yang diberikan intravena itu dosisnya sekitar 3-6, jadi mungkin setengah ampul, sisanya adalah dilakukan di drip, yaitu kira-kira 10-20 unit dalam 500 cc normal salin. Jadi kalau di drip di dalam D5 itu juga meningkatkan risiko terjadinya di antidiuretik, efek antidiuretik ini. Dan maksimum yang diberikan adalah kira-kira sampai 80 IU per 24 jamnya. Jadi maksimal itu, sehingga kalau kita memberikan, maka setelah diberikan IV kalau misalkan 10 unit diberikan itu harus pelan-pelan dalam 1-3 menit. Selama ini kita kan kalau memberikan langsung zret gitu. Nah, ini kita tidak melihat efek samping hipotensinya mungkin ya, karena pasien kita kebetulan tidak APP. Nah, kalau misalkan pada pasien yang sudah terjadi perdarahan kita berikan itu, maka risk untuk terjadi hipotensi sangat besar, sehingga disarankan diberikan dripnya itu dosisnya bisa 20-40 IU per 1000 mili. Berarti dengan kecepatan kira-kira sekitar 3-4 jam, sehingga kira-kira 500 cc habis dalam 3-4 jam, mungkin berarti sekitar 40 tetes per menit dengan 10-20 unit, dan maksimum adalah 80 unit, Prof. Baik, terima kasih Dr. Erna. Ada lagi pertanyaan ini agak panjang nih kayaknya jawabannya nantinya nih. Apakah pernah HPP itu diaudit menggunakan RCA, root cause analysis ya mestinya ya, root cause analysis, sehingga akar permasalahannya bisa tuntas diselesaikan, misalnya kasus inversi uteri tidak terjadi dan lain-lain. Silakan Dr. Erna, ini pertanyaan Pak Dr. Sukamto ini. Iya, Dr. Sukamto, mestinya sudah selama ini sudah dilakukan ya Dr. Sukamto, sehingga dari guideline WHO itu menyatakan bahwa kalau dilakukan root cause analysis, mungkin penyebab yang paling banyak adalah atonia uteri tadi, sehingga WHO melakukan berbagai penelitian dan mengeluarkan rekomendasi di 2018 adalah penggunaan uterotonik tadi. Mungkin itu adalah salah satu hasil dari RCA yang menyebutkan bahwa sebetulnya sumbernya adalah tidak adanya kontraksi yang adekuat pada pasien-pasien pasca persalinan atau penggunaan uterotonik yang tidak adekuat, sehingga WHO mengeluarkan rekomendasi pemakaian uterotonik pada pasca persalinan untuk mencegah HPP tadi. Mungkin itu, Prof. Jadi mungkin ada yang mempunyai pengalaman melakukan RCA ini dari ini, Prof. Kalau setahu yang saya baca seperti itu. Ya, memang tidak gampang ya RCA itu ya, root cause analysis, karena panjang akhirnya mendapatkan betul-betul bukti penyebabnya gitu ya. Baik. Berikutnya pertanyaan lagi dari Dr. Samsul Bahri. Pemberian karbetocin sendiri apakah lebih aman dibandingkan oksitosin terutama pada preeklamsia? Nah, kalau dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah, gimana Dr. Erna? Ya, jadi dikatakan bahwa karbetocin itu mempunyai efektivitas yang lebih baik dan mempunyai efek samping yang lebih rendah, sehingga untuk pasien-pasien dengan preeklamsi yang dia sangat berisiko terjadi peningkatan tekanan darah, maka pemberian karbetocin tentu efektivitasnya jauh lebih baik. Namun saya tidak pernah membaca pemberian ini khusus karbetocin pada pasien dengan preeklamsi, belum ada penelitian yang secara ini menyebutkan seperti itu, Dok. Tapi kalau dari literatur yang sudah dipublish tadi dikatakan bahwa efek ada pasien yang jadi kasus ada yang preeklamsi, ada yang hamil tensinya normal, dikatakan diberikan karbetocin itu risk untuk terjadinya peningkatan tekanan darah jauh lebih rendah, karena dia tidak mempunyai efek ke peningkatan tekanan darah. Baik, tapi di rekomendasi WHO itu dia nomor 2 ya, di bawah oksitosin ya? Iya, dia nomor 2 di bawah oksitosin. Ada anunya enggak, alasannya ditaruh di nomor 2? Ditaruh di nomor 2 alasannya adalah biaya itu, Prof. Sebetulnya biaya. Dia secara efektivitas lebih baik dibandingkan dengan oksitosin. Nah, tapi karena masalah biaya tadi, karena itu dia ditaruh di nomor 2. Dikatakan bahwa kalau biaya tidak ada masalah, maka nomor 1 adalah karbetocin. Nggak ditanggung BPJS ya? Langsung habis paketnya buat karbetosinnya mungkin.
Baik. Ini biar nanti ada teman-teman ya farmasi kira-kira bagaimana ini pemecahannya ini. Efektif soalnya ya. Baik. Berikutnya ini pertanyaan juga dari Dr. Heditan ini ya. Saya dari Medan mau tanya pemberian misoprostol untuk pedalan pasca salin dan dosisnya. Dan apakah ada pengalaman pemberian dari karbopros? Saya tidak pernah tahu ya karbopros mungkin Dr. Erna ya, hemapit. Silakan. Jadi untuk pemberian misoprostol tadi dikatakan dari Cochrane Review itu memang lebih efektif dibandingkan pemberian oksitosin saja. Jadi pemberian oksitosin yang dikombinasi dengan pemberian misoprostol. Dosis misoprostol yang bisa diberikan itu dok sekitar 100 sampai 600 maksimum. Jadi rata-rata diberikan 100 sampai 200 sampai 200 sampai 400 mikrogram misoprostol. Dan yang lebih efektif sebetulnya kalau kita menghendaki efek yang lebih cepat itu adalah per oral atau sublingual. Sehingga kalau di luar negeri, di up to date, sebagian juga memberikannya adalah setelah diberikan oksitosin, diberikannya misoprostolnya bukan per rektal seperti kita, tapi diberikan sublingual atau per oral, karena pada pasien ini tentunya pasien pasca persalinan dan tidak terjadi HPP, karena kita bicara untuk pencegahan, jadi pasien kondisi GCS-nya 456, pasiennya bisa minum gitu, jadi diberikan per oral tidak masalah. Nah, tapi kalau misalkan pasien dengan penurunan kesadaran dan sebagainya mungkin tentu per rektal. Dan kalau per rektal itu kekurangannya dia onsetnya lebih lama, bisa sampai setengah jam, tapi dia half-life-nya menjadi lebih lama, durasinya bisa lebih lama kalau diberikan per rektal. Jadi, tapi kalau diberikan per oral, dia efeknya lebih cepat, tapi dia juga masa kerjanya lebih pendek dibandingkan per vaginam ataupun per rektal. Jadi bisa dipakai 200 sampai 600 mikrogram, dok. Baik, terima kasih. Ada lagi? Tadi apa ya, Prof, pertanyaannya? Kayaknya kurang satu. Karbopros ya? Ya. Karbopros. Karbopros, kita tidak pernah punya pengalaman dari karbopros. Karbopros itu adalah injeksi dari, jadi karbopros itu kalau dibandingkan dari Cochrane Review tadi, dia efektivitasnya lebih rendah dibandingkan oksitosin saja. Jadi dia tadi masuk sukra yang dia nomor sekian, yang nomor 1, 2, 3 kombinasi itu, kemudian oksitosin, kemudian metergim sendiri, karbopros itu sudah ditinggalkan karena dia efeknya rendah untuk mencegah perdarahan pasca salin. Baik, terima kasih Dr. Erna. Sementara kita stop dulu untuk pertanyaan Dr. Erna, silakan dilihat di Q&A. Dr. Erna ada beberapa pertanyaan lain. Saya sekarang menuju ke Dr. Franz. Ini ada beberapa pertanyaan Dr. Franz. Baik, ini tentang RPL lagi ini. Tentang adakah skor untuk RPL, ada beberapa marker yang dijadikan skor, baik untuk faktor anatomi, imunologi. Ini kayaknya fokus di anatomi dan imunologi. Hingga kami di Puskesmas juga bisa menerapkannya. Ini tak gampang ini jawabannya, karena di Puskesmas dengan beberapa keterbatasan. Bagaimana Dr. Franz? Ya, terima kasih Prof. Mohon maaf kalau saya keliru, tapi sejauh pengetahuan saya rasanya belum ada ya Prof, skor ini. Ya. Ini mungkin jadi masukan bagi kita, bagi Hiferi mungkin khususnya, serta mungkin dengan organisasi profesi yang lain untuk mempertimbangkan mungkin perlunya kita membuat skor yang visible. Terima kasih, Prof. Baik, memang belum ada ya. Kalau beberapa panduan sebaiknya karena banyaknya protokol-protokol ini menjadi bingung ya. Jadi sebaiknya memakai panduan evidence based, tapi tidak gampang memang ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Dr. Samsul Bahri. Bagaimana cara mencegah kelainan kromosom? Dan sedangkan lab hanya dapat setelah 10 minggu. Jadi bagaimana? Ya, apakah kalau bisa ada kelainan kita boleh terminasi? Nah, ini ada faktor legal aspek ini di sini. Silakan, Dr. Franz. Terima kasih, Prof. Kalau untuk konsepsi alami itu kita tidak bisa ya. Sampai saat ini belum ada teknologi yang membuat kita bisa mencegah kelainan kromosom pada buah kehamilan. Ini mungkin upaya untuk ini bisa dikerjakan melalui proses IVF mungkin ya, Prof. Melalui pemeriksaan PGT ya, pre-implantation genetic testing. Ya itu mungkin bisa, tapi itu juga tidak menjamin keberhasilan kehamilan yang bermakna saya kira. Jadi jawabannya belum ada.
Kemudian tentang apakah kehamilan dengan janin yang dengan kelainan bawaan itu boleh diterminasi. Sejauh ini sepengetahuan saya semua aspek legal dalam arti hukum positif yang ada di negeri kita belum ada yang melegalkan. Bahkan barusan beberapa hari yang lalu itu Polandia ribut-ribut karena Kejaksaan Agungnya melarang ya tegas abortus pada kehamilan dengan kelainan bawaan janin. Apapun itu, apakah kelainan kromosom, multiple congenital anomali, itu tidak boleh sama sekali. Jadi ini sebuah isu yang debatable. Tapi untuk Indonesia rasanya hukum positif belum melegalisasi. Demikian, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya ini ada lagi nih pertanyaan dari Dr. Agustina. Pada RPL, rekaman perkawinan loss, bagaimana kedudukan pemeriksaan TORS ini ya? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari guideline yang ada, belum ada satupun yang menyinggung tentang benefit kita melakukan pemeriksaan TORS ini pada kaitannya dengan RPL. Jadi belum ada bukti yang menunjukkan peranan infeksi TORS ini pada RPL. Jadi tidak perlu, Prof. Kalau kita mau melakukan investigasi pada kasus RPL, tidak perlu dilakukan pemeriksaan TORS. Baik, ada lagi nih dari menarik ini dari seorang dokter umum, Dr. Meti Destriana. Pemeriksaan RPL ini bagi dokter umum di kota bagaimana ini? Apa langsung dirujuk? Dan bagaimana dengan pemeriksaan fasilitas untuk antifosfolipid dan genetik di rumah sakit mana saya bisa memeriksakannya? Silakan. Ya, terima kasih. Nah, untuk dokter umum saya kira memang ranahnya jadi lebih sulit ya. Jadi sebaiknya dirujuk. Kalau merujuk kasus RPL ya tentu ke SPOG atau kalau ada misalnya di kota besar pada para konsultan, khususnya konsultan fertilitas dan endokrinologi reproduksi ataupun konsultan yang lain yang apabila memang kompeten. Kemudian pemeriksaan penunjang dalam hal ini lab APS misalnya, antikardiolipin antibody, lupus antikoagulan, beta-2 glikoprotein 1 di kota-kota besar saya kira sudah bisa dikerjakan, di Surabaya juga bisa, Jakarta ya saya kira kota-kota besar semua bisa. Kalau tidak bisa pun tentu lab itu akan dapat bekerja sama dengan jejaringnya. Dan pemeriksaan sitogenetik itu sebagian besar adalah melalui proses pemeriksaan karyotyping. Ya, karyotyping juga bisa dikerjakan di kota-kota besar. Kalau sebagai contoh saya tidak tahu tadi dokter penanya ini ada di kota mana. Kalau di Surabaya ada beberapa fasilitas lab termasuk di mudah-mudahan di RSUD Dr. Sutomo juga masih bisa ya mengerjakan ini karyotyping ini. Hanya kalau yang dianjurkan kan microarray, pemeriksaan product of conception dalam hal sitogenetik ini. Nah, microarray ini yang Surabaya belum ada, kami di Surabaya belum ada. Mungkin saya dikoreksi ya Prof, kalau saya keliru. Yang saya dengar itu rumah sakitnya Dr. Ivan Sini itu yang mungkin punya pemeriksaan microarray. Demikian Prof. Baik, ini satu lagi nih Dr. Frans dari Dr. Aya Sofia tentang kehamilan 20, saat ini kehamilan 20 minggu dengan gemeli dipasang pasca sirkulase, dipasang sirkulase ini. Sudah 1 minggu dirawat karena bercak-bercak dengan waktu hitung panjang serviks 2,1 cm. Dan diberi obat progesteron. Ini bagaimana ini selanjutnya? Sampai kapan progesteron? Ada alternatif lain dari obat-obatannya? Terima kasih. Silakan, Dokter. Jadi ini kasus yang relatif rumit ya. Kalau gemeli dengan serviks yang cukup pendek, 2,1 cm. Saya tidak tahu di usia kehamilan berapa saat ini. Namun pemberian progesteron dapat diteruskan sampai dengan 30-34 minggu saya kira. Sambil mempersiapkan sewaktu-waktu untuk pemeriksaan antenatalnya harus lebih sering ya, untuk potensi terjadinya preterm labor ya. Demikian Prof. Baik, terima kasih Dr. Frans. Saya beralih dulu pada Dr. Erna. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan Dr. Erna. Iya Prof. Ini belum ya Dr. Ira, dari Dr. Ira tentang pemakaian misoprostol dengan efek sampingnya menggigil. Bagaimana saya harus mengatasinya? Karena habis seksio saya memberikan misoprostol dan menggigil. Silakan. Ya Prof, memang salah satu efek samping misoprostol itu menggigil ini. Dan saya pernah mengalami sendiri pasien diberikan misoprostol kemudian menggigil sampai dia itu takikardi nadinya itu bahkan sampai 150 pasiennya karena panas tinggi.
Jadi pada waktu itu yang kita berikan hanya diberikan terapi cairan karena misoprostol sudah masuk dan tidak ada antidotnya. Jadi ya kita berharap kita mengatasi mengurangi panasnya. Yang kita bisa berikan adalah pemberian antipiretik, kemudian pemberian cairan karena kalau pasien itu dia akan menggigil biasanya karena panas. Karena panas sehingga kita harus memberikan antipiretik untuk menurunkan panasnya dan kita memberikan terapi cairan untuk mencegah dehidrasi pada pasien-pasien ini. Dan pernah saya melihat 2 kali pasien seperti itu mengalami jantungnya itu dia mengalami takikardi dengan sinus takikardi tapi bisa sampai malignan sampai 150 atau lebih ini ya. Kemudian tapi pasien alhamdulillah membaik dengan pemberian antipiretik dan pemberian cairan, terapi cairan. Ya, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain dari Dr. Igusti Ngurah Darmaja. Berapakah dosis kombinasi oksitosin dan ergometrin dalam satu sediaan, baik IM, intravena, atau per infus? Dan bila pemberian karbetosin belum memberi efek, apakah pemberian ultratonika yang lain diperlukan? Silakan. Jadi dosis kombinasi dari oksitosin dan ergometrin itu fixed dose. Jadi yang tersedia di pasaran itu 5 unit oksitosin dan 500 unit metil ergometrin. Jadi itu fixed dose, sediaannya adalah itu. 5 unit dan 500 mikrogram dari metergin atau metil ergometrin tadi. Ini fixed dose-nya itu, dosisnya hanya 1 dos aja. Saya tidak tahu kayaknya di Indonesia kok tidak ada ya sintometrin itu. Kemudian pada pemberian karbetosin tadi, apakah masih memerlukan uterotonik tambahan? Kalau dari data yang kita lihat dari Cochrane Review tadi bahwa hanya karbetosin saja yang tidak membutuhkan uterotonik tambahan. Jadi artinya dia sangat efektif. Kalau misalkan sudah diberikan karbetosin dan dia masih kontraksinya tidak baik, kita mesti evaluasi penyebab HPP yang lain. Apakah memang betul hanya atonia atau jangan-jangan ada ruptur uteri atau ada retain produk di dalam uterusnya yang kita mesti evaluasi lagi karena kalau dari literatur tadi dikatakan bahwa karbetosin itu tidak memerlukan uterotonik tambahan. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Dr. Sasono. Apakah ada penelitian di Indonesia antara perbandingan oksitosin dan karbetosin atau mungkin ada pengalaman empiris tentang keduanya? Silakan, Dr. Erna. Terima kasih, Prof. Belum ada Dr. Sasongko ya, dari belum ada penelitian di Indonesia karena karbetosin itu belum dipakai sebagai guideline di sini ya. Jadi di Indonesia belum ada penelitiannya. Tadi saya lihat satu penelitian di Malaysia, kebanyakan penelitian di Eropa, UK, Italia itu banyak atau di Australia. Jadi di Indonesia belum ada penelitiannya. Mungkin nanti kalau dari Abbott mau ngasih ini buat kita penelitian di Indonesia. Ya, menarik ya. Bisa penelitian. Ya. Multisenter mungkin ini ya. Iya. Baik, ini ada lagi dari Dr. Meti Destriana. Dengan pengalaman dengan persalinan dengan HPP, setelah dievaluasi ada insufisiensi tonus uteri, jadi Putuni ya itu ya. Sudah diberikan 2 kali oksitosin dan 1 kali metergin. Kemudian dianjurkan juga dikompres es batu di fundus. Kemudian kontraksinya menjadi membaik, perdarahan terkontrol. Bagaimana dokter? Apakah bisa obat-obat suntikan tadi bisa diulang atau metergin bisa diulang kalau kontraksi belum bagus? Dan apakah ada secara ilmiah pemakaian es batu itu sendiri? Silakan. Ya, terima kasih. Prof, jadi dikatakan dari Cochrane tahun 2018 tadi bahwa kombinasi dari oksitosin dan metergin itu mempunyai efektivitas yang baik. Jadi 3 yang paling banyak tadi, yang paling baik tadi salah satunya adalah kombinasi oksitosin dan metergin. Jadi boleh diberikan oksitosin, kalau untuk short acting kita berikan oksitosin yang bolus intravena dengan pelan tadi, kemudian dilanjutkan dengan maintenance
oksitosin drip, kemudian kita kombinasi dengan metergin intramuskuler. Nah, hati-hati pemberian metergin. Untuk ulangan metergin ini kita mesti mempertimbangkan karena risk untuk terjadinya hipertensi pada pasien-pasien itu. Jadi biasanya meterginnya itu bisa dilakukan, diberikan intramuskuler 2 kali pemberian, yang diberikan secara kontinu melalui infus adalah golongannya oksitosin gitu. Jadi dikatakan itu yang efektivitasnya paling baik, karena kalau misalkan hanya oksitosin saja kurang efektif dibandingkan kombinasi dari oksitosin plus metergin. Namun tetap kita harus melihat pasien apakah dia mempunyai faktor risiko hipertensi. Hati-hati kalau dia mempunyai faktor risiko hipertensi, jangan digunakan golongannya metil ergometrin. Nah, kemudian yang pemberian es batu tadi, jadi pemberian es batu tadi, kalau kita lihat dari ini adalah yang bisa merangsang terjadinya kontraksi, salah satunya adalah masase uterus, kemudian pemberian uterotonik. Nah, kalau diberikan es batu di atas perutnya, mungkin rangsangan apa ya yang diberikan, mungkin sensasi rasa dingin akan menimbulkan ini, atau mungkin juga perdarahannya berhenti karena kombinasi obatnya itu, bukan karena es batu yang diberikan. Saya belum pernah membaca pemberian es batu itu atau rangsangan dingin itu bisa memperbaiki kontraksi gitu, Dok. Gitu, Prof. Baik. Ini ada satu lagi nih pertanyaan ini. Dari Dr. Bambang Ari Wijaya, wah ini kakak saya ini di Pacitan ya. Dr. Bambang Ari, pertanyaannya apa sudah ada karbatusin di Indonesia dan berapa harganya kira-kira? Silakan Dr. Erna. Iya, Prof. Dr. Bambang Ari ini langsung mau borong karbitosin ini. Mungkin sepertinya nanti begitu. Nanti bisa langsung di follow up ini. Nah, ini harganya berapa mungkin nanti diberitahu sama ini ya. Tapi kalau dari yang dari di ini tadi, Dok, tadi kira-kira harganya 18 ini ya. US ya. 18 atau 10 US ya tadi, sebentar. Nah, kalau di ini harga karbitosin itu 18 US. Itu harga di Eropa ini. Eropa ya. Mungkin ya kalau di sini tidak tahu, kalau di Indonesia nanti muncul di sini harganya jadi lebih murah. Mungkin nanti di apa namanya di follow up dari yang memasarkan ini karbitosin ini tersedia di Indonesia, Dok. Nah, ini nanti harganya berapa saya kurang tahu pasti. Kemudian itu Prof, saya tadi lihat di chat ada yang bertanya apakah karbitosin itu bisa dipakai untuk induksi persalinan. Ya, ya. Jadi karbitosin itu tidak bisa dipakai untuk induksi persalinan. Karbitosin hanya dipakai untuk pencegahan perdarahan pasca salin atau untuk perdarahan pasca salin. Jadi tidak diindikasikan untuk induksi persalinan. Karena kalau untuk induksi persalinan kita menggunakan oksitosin karena kita memakai short acting-nya dia dan half life-nya yang pendek, sehingga kalau kita hentikan karena kita melihat adanya risk untuk terjadinya, kalau kita teruskan berbahaya, maka kita stop oksitosin dengan half life yang pendek tadi, maka efek obat akan menghilang. Nah, kalau diberikan karbitosin tentu karena dia long acting, maka dia efeknya akan berlangsung lama. Ini akan berbahaya kalau dipakai untuk induksi, sehingga tidak dipakai untuk induksi, tapi dipakai untuk kontraksi mencegah perdarahan pasca persalinan. Baik, terima kasih Dr. Erna. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan kembali ke Dr. Franz dulu ya ini ya. Ada beberapa karena waktu kita sudah mendekati akhir ya ini ya. Jadi ada pertanyaan dari Dr. May Relda Angel. Dr. Franz, berapa lama kita menggunakan progesteron untuk keguguran berulang ini? Silakan Dr. Franz. Ya, terima kasih Prof. Tadi rasanya sudah saya jawab. Jadi progesteron apabila memang masih diberikan, itu bisa diberikan sampai dengan usia 30 sampai 34 minggu ya, Dok. Prof. Ya. Ya. Ini mungkin berlanjut dengan ini mungkin ya, dengan pertanyaan Dr. Retina ini untuk preparat progesteron ini. Untuk abortus iminen, single dose atau terbagi? Lebih baik bagaimana pemberiannya? Silakan Dr. Franz. Ya, terima kasih. Kalau dari literatur yang saya baca, kalau dokter memberikan micronized progesteron itu bisa diberikan dengan dosis 2 kali 400 ya, sampai dengan 2 kali 400 mg.
atau kalau itu menggunakan sediaan dihidrogesterone juga dapat diberikan 2 kali 1 per oral, bahkan sampai 3 kali. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Ini mungkin satu lagi pertanyaan dari Dr. Yufi Permana tentang evidence dari pemberian progesteron ini untuk mencegah RPL. Bagaimana evidence-nya ini, Prof? Dr. Franz? Progesteron ini memang level rekomendasinya untuk pencegahan RPL itu belum ada yang level rekomendasi A. Tapi memang dari Cochrane Review maupun dari data yang saya tampilkan tadi di slide saya menyatakan itu semua menyatakan may atau dapat dapat menurunkan kejadian abortus berulang, dapat meningkatkan incidence live birth. Jadi tentu sampai saat ini ya rekomendasinya tidak ada ruginya untuk memberikan progesteron pada pencegahan RPL ini. Demikian, Prof. Ya, ada satu lagi nih dari Dr. Andi Cakra tentang evidence lagi tentang pemberian aspirin pada abortus berulang. Bagaimana pemberiannya, Dr. Franz? Ya, aspirin tentu bisa diberikan kalau memang hasil investigasi menunjukkan adanya faktor APS atau riwayat venous thromboembolism, atau kalau misalnya tidak ketemu apa-apa tapi dari hasil anamnesis ada strong evidence di keluarga, ada riwayat VTE, maka ini dapat diberikan pemberian aspirin ini sejak perikonsepsi, atau apabila belum sempat begitu pasien itu datang terbukti hamil segera diberikan per kesempatan pertama pada kehamilan muda. Demikian, Prof. Dan ini dapat diberikan sampai dengan aterem sekitar 36 minggu. Baik, terima kasih. Sementara cukup untuk Dr. Franz, saya beralih pada Dr. Erna karena masih ada beberapa pertanyaan ini, Dr. Erna. Dari Dr. Ahmadi, berapa komposisi dosis sintometrin? Apakah diperbolehkan mengkomunikasikan sendiri, mengombinasikan sendiri oksitosin dengan metil etokometrin injeksi? Gimana, Dokter? Jadi dosis itu adalah fixed dose, Dr. Ahmadi, itu yang masuk dalam rekomendasi WHO itu fixed dose yang sudah dicampur. Jadi tidak kita mencampur sendiri. Jadi dikatakan di rekomendasi itu adalah fixed dose combination dari oksitosin dan metil ergometrin, yaitu 5 unit oksitosin dan 500. Jadi yang disebut itu fixed dose, bukan mengoplos sendiri ya. Jadi tidak masuk rekomendasi WHO untuk mengoplos sendiri saya. Jadi tidak ada penelitian yang dia dioplos dalam satu sediaan. Kalau yang sintometrin itu kan dicampur dalam satu sediaan, kemudian diberikan IV atau IM. Nah, kalau kita memberikan kombinasi sendiri tadi, Dr. Ahmadi, itu berarti diberikan terpisah. Jadi diberikan masing-masing sediaan sendiri, tidak dicampurkan. Begitu. Baik. Tinggal satu pertanyaan ini yang belum ini kayaknya ini untuk Dr. Erna. Bentar, apa tadi itu? Oh, sudah ya, apa yang belum, Dr. Erna? Ini Prof, ada yang belum itu kenapa tekanan darahnya terjadi penurunan tekanan darah namun terjadi retensi cairan. Gitu. Jadi tadi kan dikatakan kalau golongannya oksitosin itu dia bisa juga menempati reseptor V2 sehingga dia akan menimbulkan retensi cairan, menyebabkan hiponatremi. Tapi di satu sisi kenapa terjadi hipovolemi? Jadi itu mekanisme yang berbeda. Hipovoleminya karena oksitosin itu juga bisa menyebabkan terjadinya vasodilatasi vaskuler. Karena terjadi vasodilatasi vaskuler sehingga kardiak outputnya juga menurun, maka akibatnya terjadi penurunan tekanan darah. Nah, ini bukan karena dia retensi cairan, harusnya kan volumenya cukup sehingga dia menyebabkan seharusnya tidak terjadi penurunan tensi. Nah, tapi ini terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah, tetapi cairannya terjadi retensi karena efek antidiuretiknya. Jadi tidak berhubungan dengan terjadinya retensi cairan, tapi kok terjadi hipotensi, begitu, Prof. Jadi melalui efek yang berbeda. Baik, terima kasih. Jadi sudah banyak pertanyaan kita jawab semua. Mungkin beberapa ada yang belum, yang terlewat, nanti bisa diskusi langsung. Nah, sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, dari diskusi kita hari ini, saya mohon para pembicara menyiapkan take home message singkat. Silakan, take home message singkat dari Dr. Franz. Terima kasih, Prof. Take home message saya tadi sudah ada di slide saya yang terakhir rasanya. Jadi
Memang kita dihadapkan pada era yang harus akurat dalam melakukan pemeriksaan dan mendapatkan data serta memberikan tata laksana kepada para pasien kita. Jadi kalau kita tidak tahu, jangan menyesatkan diri dengan memberikan saran ataupun rekomendasi pemeriksaan ataupun terapi yang tidak jelas manfaatnya. Itu saja. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Frans. Ya, baik. Jadi memang tidak gampang, recurrent preeclampsia loss banyak harus yang kita cek satu persatu, bahkan hasilnya pun mungkin tidak ketemu apa-apa negatif. Karena itu kalau memang tidak ketemu dan tidak bisa, mungkin dirujuk itu lebih bagus mungkin ya. Terima kasih, Dr. Frans. Selanjutnya untuk andalan baru perdarahan postpartum, Dr. Erna, take home message singkat. Jadi untuk inti dari pencegahan perdarahan pasca salin adalah pemberian uterotonik yang adekuat. Jadi berdasarkan rekomendasi WHO tadi ada 5, lini 1 oksitosin, kemudian karbitosin, kemudian metylergometrin, misoprostol, dan ini pada pasien yang tidak dengan high risk diberikan dosis tunggal, tidak digabung, namun pemberian dosis pada kasus dengan HPV dapat diberikan kombinasi yang 3 tadi, yang paling tinggi adalah oksitosin dan metylergometrin, kemudian oksitosin, misoprostol, dan karbitosin. Jadi karbitosin merupakan bisa dipergunakan untuk mengatasi perdarahan pasca salin yang single dose, kalau yang lainnya adalah kombinasi. Demikian, Prof. Baik, terima kasih Dr. Erna. Pesan singkatnya sudah disampaikan. Sehat semua di seluruh Nusantara. Pada pagi dan siang yang berbahagia dan pagi yang cerah ini kita mendapat masukan, dapat informasi yang menarik tentang keguguran berulang dan andalan baru untuk mengatasi perdarahan pasca salin. Semoga ini bisa meningkatkan kompetensi kita dan memberi kualitas yang lebih baik untuk pelayanan kita di masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga kita tetap sehat dan kita tetap semangat untuk menangani masalah-masalah reproduksi di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Dr. Charles. Silakan Dr. Charles. Terima kasih Prof. Hendy yang telah memoderasi acara kita sampai akhir acara ini. Sebagai informasi tambahan, tadi ada pertanyaan mengenai produk Abbott, mengenai karbitosin. Kita nanti kira-kira produksinya akan dimulai awal November dengan nama preparat Pabal dengan kisaran harga 1,2 sampai 1,5 juta per ampul. Demikian informasi dari pihak sponsor pada hari ini, pihak Abbott. Kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan bahwa untuk sertifikat online akan diberikan kepada seluruh peserta yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dan akan dikonfirmasi oleh panitia yang ada pada hari ini. Dan seluruh materi dapat dilihat atau dapat melakukan melihat kembali acara ini. Kami sudah upload di YouTube Pogi Surabaya. Jadi seluruh acara yang disponsori atau yang diadakan oleh Pogi Surabaya dapat dilihat oleh seluruh peserta di YouTube Pogi Surabaya. Jangan lupa subscribe dan silakan menikmati seluruh informasi yang bisa kami berikan di YouTube kami. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Kami akan memberikan kabar apabila ada informasi berikutnya mengenai acara-acara Pogi Surabaya selanjutnya. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara Dr. Frans dan Dr. Erna yang telah hadir pada hari Minggu ini. Selamat ulang tahun Dr. Frans. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Selamat ulang tahun Dr. Frans. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Hendy, Dr. Erna, Dr. Frans, dan seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Demikian acara kami, Sogu 9. Kami mohon maaf apabila kami ada salah kata dan segala kekurangannya. Sekali lagi kami izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih.